Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel andalan dari SMN 2 Negeri Nego, Empro Podcast. Nah, dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa bersua. Semoga kalian yang menyaksikan saksian podcast hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezeki maupun usianya. Oke, saya kali ini bersama dari mahasiswaan Bapak Andri. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Nah, terima kasih Pak sudah berkenan datang kepada di podcast Empro. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik-baik luar biasa. Alhamdulillah. Gini Pak, ini kan sudah memasuki hampir pertengahan tahun dari 2026. Iya. Yang mestinya di setiap pertengahan tahun itu pasti ada adat atau kebiasaan yaitu penerimaan siswa baru. Oh iya. Nah, kalau sekarang itu Pas disingkat- momennya ya. Pas momennya, disingkat dengan SPMB ya Mas ya. Sistem penerimaan murid. Murid baru. Nah, ini kita berbincang-bincang tentang SPMB itu Pak. Ya. Kalau dari Empro Pak, SMN 2 SMN Negeri 2 Mega ini jalurnya ada berapa tuh Pak untuk masuk dalam menjadi murid Empro? Nah, ini terkhusus di SMP ya. Ya. Tetapi di Kabupaten Blitar sendiri ini ada 4 jalur. Oh, berarti satu kabupaten Iya. disamakan? Ya, Oke. sama. Itu ada 4 jalur. Ya, Yaitu SMP. ada domisili, Ya. prestasi, Hmm. afirmasi, dan mutasi. Ini sama, satu kabupaten sama. Oh, pelaksanaan juga sama pelaksanaannya. Pelaksanaan pun tanggal sampai berakhirnya diumumkan sama. Oh, Yaitu dimulai tanggal 4 kemarin Ya, sampai nanti tanggal 30. 30. Oke. Kita bedah satu-satu mungkin Pak. Ya. Mungkin apa penonton atau pemirsa di rumah belum mengetahui apa sih mutasi itu, terus domisili itu apa, afirmasi itu apa, prestasi itu apa, kan jalurnya mesti berbeda-beda. Mungkin bisa Bapak jelaskan. Yang mutasi Pak, itu bagaimana sih maksud dari mutasi? Kok bisa tuh dimasukkan dalam penerimaan murid baru? Jalur mutasi atau perpindahan orang tua Ya. diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau anak tenaga pendidik. Nah, mengikuti orang tua. Misal orang tuanya bekerja di wilayah lain. Ya. Nah, itu nanti bisa dimasukkan di mutasi ketika anak sekolah mengikuti di wilayah terdekat dari pekerjaan orang tua. Itu Itu mutasi. mutasi. Misalnya nih, saya dulu bekerja di Papua, Ya. terus pindah tugas di Blitar. Ya. Nah, itu bisa dimasukkan di itu lewat jalur mutasi. jalur Nah, mutasi. Gitu. Jenenge ya bro, dengan kira-kira mutasi menurutku Mengikuti penempatan tugas orang. orang tua. Yang kedua Pak, mungkin ada jalur afirmasi tadi. Oke. Untuk jalur afirmasi ini ditunjukkan bagi calon siswa yang perekonomiannya kurang mampu. Oh. Ya, atau memiliki kondisi disabilitas. Itu terkhusus bagi biasanya yang mempunyai KIP ya di desa-desa ini. Ya. Atau bantuan dari desa. Bisa ya, kurang mampu itu ya Pak. Ya. Oke, Baik. untuk domisili Pak. Untuk domisili ini berarti yang dekat. Ya. Dekat dengan lingkungan Dengan sekolah. lingkungan sekolah. Jalur domisili memprioritaskan calon murid ini berdasarkan kakak di lingkungan. Oh, siap. Yang terakhir ada prestasi ya Pak ya. Prestasi. Prestasi itu kalau di SMPN Negeri 2 Mereka ini yang diterima itu jalur prestasi apa saja Pak? Prestasinya ada 2. Ya. Prestasi akademik juga prestasi non akademik. Oh, Nah, gitu. untuk akademik nanti prestasinya berarti nilai dari rapot 5 semester. Ya. 5 semester, nah nanti ditambah dengan ujian yang barusan ini TKA. TKA. Kalau yang non akademik Pak? Non akademik ini kita minta ijazah, mungkin
perlombaan sertifikat ini ya. ya Itu buktinya seperti itu. dengan akademik itu bisa kesenian, bisa olahraga, Banyak sekali ya. Yang penting bisa memajukan SNM negeri mereka. Memajukan. Untuk presentasi Pak, ini kan ada 4 jalur. Mungkin dari mutasi nanti diterima berapa persen, terus domisilinya itu berapa persen, jalur prestasi maupun afirmasi nanti kan ada persenannya sendiri-sendiri. Itu berapa persen Pak? Untuk jalur pendaftaran ini ada 4 ya tadi. Yang pertama domisili. Ini domisili ini paling banyak yaitu 40%. Nah, 40%. Bagi yang dekat-dekat sekolahan, ini segera mendaftar saja karena potensi untuk diterima ini sangat banyak. 40%. Yang kedua yaitu prestasi. Prestasinya di sini adalah 35%, baik itu akademik maupun non akademik. Yang ketiga afirmasi. Ya, bagi keluarga yang kurang mampu tadi, afirmasi ini 20%. Dan yang terakhir yaitu mutasi 5%. Itu. Ya, mungkin itu bagi pemirsa yang menonton podcastnya Empro, presentasinya seperti itu sudah dijalankan Bapak Andri. Terus gini Pak, kalau kan presentasinya sudah jelas itu tadi, caranya daftar sistematisnya bagaimana? Apakah bisa ada link untuk mendaftar secara online atau ada bisa langsung datang ke sekolahan? Kalau datang langsung ke sekolahan itu bagaimana sistematikanya? Kalau yang daftar lewat web itu caranya bagaimana Pak? Mungkin bisa di-share di sini. Baik, pada dasarnya ini untuk pendaftaran ini semuanya yang berdasarkan apa itu namanya Juknis. Juknis SPMP 2006 ini semuanya online. Ya, online di alamatnya online spmp.kabupatenblitar.go.id. Yaitu bisa nanti untuk umum ini bisa langsung daftar. Nanti di situ ada pilihan sekolahnya yang diinginkan di mana. Dan khusus untuk SMP Negeri 2 Ngelego ini, ya kita bisa membantu para pendaftar calon siswa baru. Ini kita memberi kemudahan bagi para calon siswa dengan memberikan berkas kepada mendaftarkan titip berkas kepada SMP 2 Negeri Ngelego ini dengan beberapa administrasi titip berkas tadi, semisal akta kelahiran, nilai rapot 5 semester dan lain-lainnya itu. Dan nanti kita yang akan mendaftarkan di online SPMP. Jadi yang sudah titip berkas nanti tidak usah pusing-pusing untuk memasukkan administrasi ke online. Ini nanti yang masukkan adalah pihak SMP Negeri 2 Ngelego. Jenengan semua yang daftar ini tinggal memantau. Harusnya nanti putra-putri kami nanti masuk di jalur apa, ini sudah ada. Dan ini yang sudah daftar, ini kami buatkan grup sendiri sehingga bisa memantau. Ya, nanti ada konfirmasi atau ada informasi dan nanti kami akan berikan dalam grup WA yang sudah titip berkas. Itu kemudahannya seperti itu. Berarti yang bingung jangan caranya yang online tadi bisa titip berkas langsung ke sekolahan SMA Negeri 2 Ngelego. Untuk pendaftarannya nanti sudah didaftarkan dari pihak sekolah. Tapi kalau ini jauh repot, daftar online bisa. Mandiri juga bisa. Nah, untuk pamflet Pak atau flyer, link itu tadi bisa toh kita akses melalui media sosial di punyanya SMA Negeri 2. Sudah di-share. Banyak. Sudah 1 bulan yang lalu kita sudah memulai untuk titip berkas. Nah, pada dasarnya di Juknis SPMP ini untuk pendaftaran online ini
dibuka tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei. 30 Mei itu sudah pengumuman. Oh, masih panjang berarti jangka waktunya ya Pak? Ya, maksimal di Juknis itu pendaftarannya di jalur mutasi ini tanggal 4 sampai tanggal 20 Mei. Itu untuk mutasi. Iya. Untuk afirmasi ini tanggal 4 sampai tanggal 11 Mei. Nah, ini didulukan mutasi sama afirmasi. Nah, baru yang domisili ini tanggal 11 sampai tanggal 12 Mei. Untuk prestasi tanggal 25 sampai tanggal 29 Mei. Nah, nanti diumumkan secara bersama-sama di tanggal 30 Mei. Seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, segera pantau di media sosialnya punya SNPN Negeri 2 Nglegok. Di situ sudah banyak ya di situ media sosialnya banyak ya, ada di Facebook, ada di IG, Instagram ya, ada. Nah itu pantau terus, kalau bingung di situ juga ada CT-nya, kontak persnya itu siapa? Silahkan tanya di situ, oke? Ojo kesuwen jangan daftar ning SNPN Negeri 2 Nglegok. Ning kene sekolahane maju pol ngopo to kalau di basa Jawa soalnya apa sing daftar 40% itu domisili iya gitu ya Pak ya sing dekat-dekat sekolah pasti program-programnya SMP loro jajos ora ya. Ya untuk informasi ya untuk domisili untuk tahun yang kemarin SMP 2 Nglegok ini domisili itu maksimal jaraknya 2,4 kilometer. Ya, maksimal itu. Maksimal. Ya, semoga saja tahun ini bisa lebih. Itu ya. Semakin panjang jangkaunya, semakin banyak yang daftar. Ya, yang penting ada patokannya 40%. Ya. Untuk sekelas ini sih Pak, itu ada berapa rombel Pak? Di sini ada 9 rombel. Banyak ya. Ayo 40% ini kesempatan kalian. Untuk unggulannya dari SMP Negeri 2 Nglegok itu yang pasti banyak ya Pak. Kemarin ada ada prospek, ada Ngansu Kawuro. Itu saya dengar prospek itu adalah kita adalah pencetus the one and only pertama SMP Blitar yang Negeri Blitar ya, yang mengadakan prospek itu apa tuh Pak? Prospek itu program siswa pelatihan kerja. Nah itu ini belum ada di SMP negeri sekabupaten baru satu-satunya pencetus SMP Negeri 2 Nglegok. Alhamdulillah setelah kita baru ada yang mengikuti. Pak ini saya mau tanya, untuk penerimaan tahun ini dengan penerimaan yang tahun lalu itu apakah ada perbedaan? Mungkin kemarin adiknya kakaknya sudah sekolah di sini, baru sekarang adiknya mau daftar lagi ke sini. Mungkin ada perubahan dalam sistematisnya penerimaan ataupun bisa bagaimana sama tahun kemarin? Untuk perubahan tidak pasti ada ya, pasti ada, cuman tidak signifikan. Di Juknis ini hampir sama dengan tahun yang kemarin. Hanya saja yang membedakan ketika sudah ada pengumuman nanti ada daftar ulang. Yang membedakan itu. Kalau yang tahun kemarin ini tidak ada daftar ulang, hanya saja daftar ulangnya di sekolahan yang dituju. Kalau tahun ini harus daftar ulang online. Gitu. Nah, itu. Nanti tapi jangan khawatir untuk yang sudah diterima di SMP nantinya, ini nanti kita akan bantu untuk proses daftar ulangnya. Semuanya prosesnya dari SMP 2. Bapak Ibu yang mempunyai putra putri calon siswa baru ini cukup berdoa semoga bisa diterima di SMP Negeri 2 Nglegok. Misalkan di luar ada yang tanya, wah ini pasti ada yang titipan nih, pasti ada yang
maaf ada yang ngekok uang nih. Kalau di SMP 2 tidak ada ya? Ya, alhamdulillah, semoga saja tidak Ya. ada. Kita di sini proses transparasinya, yang pertama kita mempunyai grup WA. Ya, grup WA. Yang kedua, pendaftarannya adalah online. Bapak Ibu semuanya yang punya putra putri yang mendaftarkan di SMP negeri, baik itu Legok maupun yang lain, Ya. ini bisa nantinya melihat informasi ini di online juga bisa. Ketika di SMP negeri 2 Legok, silakan nanti dilihat juga di grup yang titip berkas. Oh gitu. Ya. Yang jelas dalam tahun ajaran 2026-2027 penerimaan murid baru Ya. itu ada slogan yang namanya tobat. Oh iya. Ya, itu adalah transparansi, objektif, berkeadilan, akuntabel dan tanpa diskriminasi. Jelas itu. Nah, Tunjukkan pesertamu, daftar neng SMP Lurung Legok. semoga kita bisa menjalankan ini tanpa adanya Gratifikasi, Ya. jujur, amanah, pasti melahirkan sesuatu yang bermartabat. Oke. Cukup sekian Pak Andri, terima kasih waktunya. Sama-sama. Berjumpa lagi pada podcast yang selanjutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.